Shalom. Saudara masih semangat? Amin. Ya, di jam terakhir saudara harus makin semangat. Karena malam hari ini Tuhan janji mau berikan kepada kita sesuatu yang ajaib. Saudara, kita buka di Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Saudara, saya bacakan buat saudara. Firman-Nya berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Saudara, hari itu Tuhan sedang berfirman dan Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Dia tidak hanya berkata bahwa inilah firman Tuhan, tapi Dia sedang mau menunjukkan bahwa akulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, hari itu Dia berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, ini ayat Tuhan ulang beberapa kali kalimatnya, kita akan baca selanjutnya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja dalam pundi-pundi. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saudara, perhatikan ayat ini diulang lagi. Perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, saudara lihat ini diulang lagi. Tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya, urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, ayat ini ada sebuah realita, ya. Ada sebuah realita yang salah. Kalau kita baca Alkitab berkata, ada orang-orang yang menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Ada orang-orang yang makan tapi tidak kenyang. Ada orang-orang yang minum tapi tidak puas. Ada orang-orang yang bekerja dengan upah yang disimpan di dalam pundi yang berlobang. Mereka mengumpulkan sangat banyak, tetapi mereka tidak melihat hasilnya. Saudara mau tahu pundi yang berlubang? Saudara kerja susah payah, saudara nabung begitu rupa, saudara mendapat 5 juta. Tiba-tiba ada kecelakaan, ada yang sakit, biaya rumah sakit 6 juta. Itu pundi yang berlubang. Saudara kerja susah payah, saudara nabung, saudara berpikir saudara ketemu teman rekan bisnis yang bisa menguntungkan, tetapi saudara tiba-tiba kena tipu. Itu pundi yang berlubang. Saudara, ada sebuah realita yang salah. Seperti yang kita pikir, kita berkata kepada Tuhan kita bawa persembahan dengan gembira. Kita bawa persembahan dengan sukacita. Kita bawa semua seperti yang Tuhan bilang, perpuluhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tetapi kenapa kita menabur banyak, hasil sedikit? Saudara, ada realita yang salah di hidup kita. Ada yang salah terjadi di keluarga kita. Ada yang salah terjadi di pernikahan kita. Ada yang salah terjadi dengan anak-anak kita. Ada yang tidak sesuai, padahal kalau saudara baca Alkitab berkata menabur banyak, saudara akan menuai dalam kelimpahan. Amin.
Kalau saudara baca Alkitab berkata, sebab aku Tuhan yang memuaskan engkau dengan segala kebaikan, dan kita puas dengan hasrat kita. Tapi firman ini berkata, kita tidak pernah puas. Alkitab berkata, sebab Tuhan yang memberi kita kepenuhan dalam segala hal. Kenyataannya kosong di dalam. Kenyataannya kita masih bisa merasa kesepian. Kenyataannya kita masih bisa merasa kita tidak punya siapa-siapa dan tidak dicintai. Tuhan berkata, engkau istimewa, engkau spesial. Kenyataannya kita masih merasa kita tidak dianggap. Saudara, ada sebuah realita yang salah yang terjadi di hidup kita dan pernikahan kita, keluarga kita. Kita melihat anak-anak kita tumbuh tidak seperti yang kita rindukan. Saudara, Alkitab berkata, seperti tadi yang kita lihat di ayat 5 dan ayat 7, Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Saudara, ini ayat diulang 2 kali. Ayat ini berkata, Tuhan berfirman, perhatikan keadaanmu. Saudara, waktu saya pelajari, kata perhatikan itu dalam bahasa Ibrani adalah kata sum. Saudara sudah mengenal sum? Ya, kita sudah familiar dengan istilah sum. Saudara, sum itu artinya satu, memperhatikan, mencermati dengan seksama. Nah, kalau saudara misalnya lihat foto, saudara zoom di antara keramaian kecil-kecil, saudara pengen cari wajah saudara. Saudara akan zoom. Oh, saya ada di sini. Itu mencermati dengan seksama. Kemudian saudara, zoom itu artinya menandai. Waktu saudara mulai lihat, saudara akan tandai, oh saya berdiri di sebelah sini. Saudara, arti ketiga dari zoom adalah membuat kesimpulan atau ketetapan dalam hati untuk sebuah perubahan. Misalnya contoh, saudara lihat foto, saudara zoom, dan wajahmu, oh matanya gimana? Ada cahaya atau tidak? Merem atau melek? Lagi lihat kiri atau lihat kanan? Lagi bagus enggak? Cakep enggak? Mulutnya mencong atau enggak? Dan sebagainya. Begitu saudara mendapati sesuatu yang tidak cocok dengan dirimu, maka penetapan, kesimpulan, keputusan yang saudara ambil adalah foto ulang. Supaya saya cakep. Itu zoom. Kalau saudara habis foto, saudara akan bilang, lihat. Saudara akan cari wajah saudara, nggak akan peduli dengan wajah orang lain. Walaupun wajah orang lain sudah berkata, saya bagus. Pokoknya saya kalau nggak bagus, foto ulang. Ya, itu zoom. Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Cermati apa yang salah antara firman dan kenyataan yang terjadi di hidupmu. Cermati, teliti dengan seksama. Tandai dan buat keputusan untuk berubah. Saudara, yang kedua, keadaan. Saudara, keadaan itu dalam bahasa Ibrani asal katanya derek biasa tulisannya. Saudara, derek itu artinya pertama jalan yang kamu tempuh. Yang kedua, caramu hidup. Yang ketiga, karaktermu. Yang keempat, tujuan yang kamu pilih. Saudara, hari ini Tuhan berkata, kalau engkau menemukan realita yang salah dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam diri anak-anakmu, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu mungkin. Tuhan berkata, mulai hari ini, perhatikan caramu hidup. Perhatikan jalan yang engkau tempuh. Tandai kelakuanmu. Tandai tujuan yang kamu pilih. Cermati itu. Apakah ada yang salah dengan itu? Saudara, saya sungguh belajar bahwa seringkali tanpa kita sadar. Saudara, kalau mau dilihat di Alkitab, Allah berkata bahwa seluruh berkat itu pasti memburu kita. Betul?
Saudara, Alkitab berkata orang benar diberkati waktu tidur. Alkitab berkata kekayaan seberang laut pindah kepada orang benar. Berkat memburu kita. Masalahnya adalah seringkali cara kita bekerja, kita bukan membiarkan berkat memburu kita, tapi kita sedang memburu berkat. Waktu cara kita salah, kelakuan kita salah, tujuan kita salah, maka yang kita temui dalam hidup kita adalah realita yang salah. Waktu kita berkata menikah adalah supaya aku dicintai penuh. Waktu engkau tidak mendapatkannya, tiba-tiba engkau menyalahkan Tuhan dan berkata, kemana Tuhan dalam pernikahanku? Waktu engkau melihat anak-anakmu tidak tumbuh seperti yang engkau mau, tiba-tiba engkau berkata, kenapa Tuhan membiarkan anak-anakku hancur? Saudara, saya mau berkata, ada banyak dari kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Ada banyak dari kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa kata Tuhan tentang pernikahan, apa kata Tuhan tentang istri, apa kata Tuhan tentang suami, apa kata Tuhan tentang jadi anak, apa kata Tuhan tentang menjadi orang tua. Kita pikir kita persembahan, kita perpuluhan, kita ibadah, kita melayani, dan itu sudah cukup membuat Tuhan harus memberkati. Pada waktu kita menemukan masalah, kita berkata, Tuhan, kenapa janjimu puluhan tahun aku tidak lihat? Kenapa janjimu sepertinya seolah-olah hanya milik orang-orang tertentu? Dan sampai hari ini kita belum lihat janji itu mendekat kepada kita, penggenapannya. Saudara, saya berkata hari ini Tuhan berpesan kepada kita, perhatikan keadaanmu. Saudara, yang berikutnya saya ajak saudara buka di Kisah Rasul 16 ayat 29 sampai 31. Firman-Nya berkata, kepala penjuru itu menyuruh membawa suluh. Saudara, ini ceritanya kepala penjara yang gemetar karena Paulus dan Silas menyembah Tuhan dan penjara gemetar. Hari itu kepala penjara melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Dan dia berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini firman Tuhan. Tuhan berkata, yang pertama, perhatikan keadaanmu. Saudara, di ayat berikutnya, kalau tadi kita baca, Tuhan berkata, bangun rumah Tuhan di dalam rumahmu. Saudara, janji Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saudara, kalau hari ini engkau lihat suamimu bermasalah mungkin, istrimu bermasalah, anakmu bermasalah. Saudara, engkau tinggal pegang ayat ini dan berkata, Tuhan, janjimu aku selamat, mereka selamat. Mereka akan diselamatkan karena kesetiaan kita, karena percaya kita, karena kita pilih sembuh oleh Tuhan. Maka kesembuhan itu akan memenuhi seisi rumah kita. Saudara, ini janji Tuhan. Tapi seringkali kita memilih marah, kita memilih bertengkar, kita memilih marah kepada Tuhan, kita memilih menjadi menyerah, lemah, dan benar-benar menjadi tidak percaya. Tapi kalau saudara tahu janji Tuhan, ya dan amin. Hari ini janji Tuhan datang kepada kita. Dan Tuhan sangat ingin
menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Saudara, ada hukum tentang pernikahan. Saya ingin saudara hari ini temanya tentang bagaimana kita memperhatikan keadaan kita. Saudara, ini ayat tentang suami. Alkitab berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, Tuhan berkata kepada para suami, maafkan saya bapak-bapak, ini firman Tuhan. Saudara mau pilih kehidupan atau sebaliknya apa? Lawannya kehidupan apa? Kematian. Saudara, ini perintah Tuhan. Ini cara untuk kita memperhatikan jalan hidup kita, kelakuan kita. Saudara, Alkitab berkata bahwa engkau para suami, engkau harus tahu bahwa Tuhan memanggil engkau untuk mengasihi istri, karena dialah teman pewaris kasih karunia, dan dialah yang membawa kehidupan dalam pernikahan. Saudara, engkau mungkin berkata, aku baik-baik saja, tidak mati. Saudara, mungkin kesempatan bisnismu terhalang. Mungkin tujuan hidupmu mati, semangatmu mati. Apapun yang kau kerjakan, berkatmu dan semuanya. Ada sebuah kematian di dalam yang tanpa engkau sadar, karena engkau tidak memperhatikan caramu hidup, cara kelakuanmu, cara engkau punya tujuan di depan. Dan itu tiba-tiba menyebabkan mandek kematian. Dan Tuhan berkata di firman-Nya, doamu tidak terhalang. Ada berapa banyak bapak-bapak yang hari ini doanya terhalang? Ada berapa banyak bapak-bapak yang hari ini sudah berhenti berdoa? Hanya karena mereka berkata, percuma berdoa. Aku tidak melihat jawaban Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ada berapa banyak bapak-bapak engkau yang hari ini berkata, aku tidak melihat Allah yang hidup. Saudara, saya mau berkata, kalau engkau ingin lihat sebuah penggenapan janji Tuhan dan bukan realita yang salah, mari perhatikan caramu, kelakuanmu terhadap istrimu. Sebaliknya saya tidak tulis di situ ayat tentang istri. Saudara, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Dan saudara, bahkan Alkitab berkata, saya pelajari, di situ dikatakan sebab dialah keselamatanmu. Saudara, Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Tapi laki-laki adalah kepala perempuan dan Tuhan adalah kepala laki-laki. Dan hari ini Tuhan berkata, engkau mau selamat dalam beberapa hal, jalan keluar, didampingi atau apapun. Tuhan berkata, Tuhan beri dia sebagai keselamatan dalam hidup, bukan juru selamat. Kalau juru selamat itu seperti juru kunci. Ada kunci kantor, ada kunci WC, ada kunci gudang ada dan sebagainya. Itu juru kunci. Kalau juru selamat dalam segala hal, tubuh jiwa roh, Yesus menyelamatkan kita. Tapi laki-laki yang Tuhan beri, suami yang Tuhan beri dalam hidupmu, dialah keselamatan. Saudara, kalau saudara baca di kitab Rut, hari di mana Rut meninggalkan semuanya dan memilih mengikuti Naomi. Hari itu Naomi kasihan sama Rut dan dia memilih mencarikan Rut seorang pasangan. Saudara, kalau hari ini orang tua berkata, aku mau carikan engkau anakku jodoh. Kalau hari itu saudara baca di firman Tuhan, Naomi itu berkata begini, hari ini aku akan mencarikan engkau tempat perlindungan. Saudara, saya mau berkata, cara kita menghormati suami kita, cara kita
tunduk dengan hati yang tahu betul dia orang yang Tuhan pilih dalam hidupmu. Menentukan bagaimana engkau memperhatikan keadaanmu dan memperbaiki sangat banyak hal. Saudara, ayat berikutnya berkata tentang anak. Kita buka di Matius. Matius 15 ayat 4 berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Kalau kita biasa dengar tentang panjang umur, hari ini ayatnya tentang dihukum mati. Saudara, saya pernah punya murid dari SD rajin sekali. Sekolah doa, pelayanan. Begitu SMP saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Tiba-tiba dia membenci ayah ibunya. Dia marah sekali. Dan tiba-tiba di Facebook dia menulis, saya benci ayah saya dan saya ingin bunuh dia. Saudara, zaman saya jadi kepala sekolah, saya masih pakai akun lain untuk berteman dengan semua murid. Nah, kalau saudara punya anak sekolah di sini, saya kasih bocoran sedikit. Bukan supaya apa, supaya saya bisa mendoakan mereka. Supaya saya bisa tahu apa yang hari-hari ini anak-anak itu bergumul dan alami. Saudara, hari itu kelihatannya biasa saja. Hari itu dia umur 13 tahun. Satu hari umur 25, sekitar 25-30 tahun dia melamar di satu perusahaan. Dan pada waktu dia melamar di perusahaan ini, dia anak yang pintar. Dia bisa lulus tes semua tahap. Saudara, di tahap terakhir, dia mengalahkan ratusan orang. Di tahap terakhir, saudara, saya seringkali berkata kepada murid-murid saya, semua orang diterima karena pandai dan punya kecenderungan berperilaku menguntungkan. Tapi semua orang di seluruh dunia dipecat karena kelakuannya. Saudara, dia anak kalau stafnya pintar, tapi dia suka mencuri uang perusahaan, pasti dikeluarkan dari perusahaan. Saudara, kalau dia pintar tapi susah bekerja sama dengan siapapun, perusahaan pasti akan menimbang ulang keberadaannya di perusahaan. Saudara, hari itu dia tes terakhir dan kemudian tes terakhirnya adalah tes retas teknologi. Saya tidak tahu saudara tahu ada tes itu atau tidak. Saudara, itu tes melihat semua perilaku anak ini di media sosial dari umur pertama dia mulai bergabung di media sosial. Saudara, mereka meretas teknologi, bayangkan hari itu anak itu umur 30-an tahun. Dan mereka menemukan di umur 13 tahun, anak ini pernah menulis, saya ingin membunuh ayah saya. Saudara, ini bicara sekuler, tidak ada pengampunan. Ya. Dan mereka menganggap itu sebuah kecenderungan di dalam yang satu hari bisa saja sangat merugikan. Saudara, tidak tunggu lama, langsung diputuskan anak ini gugur dalam tes. Saudara, hari itu ketika dia menulis itu dalam emosi sesaatnya, dia sedang mengizinkan firman ini berlaku. Hari itu terjadi yang namanya masa depannya terbunuh. Masa depannya habis sampai di situ. Saudara, saya mau berkata bahwa sungguh di hadapan Tuhan, kalau kita tidak pernah memperhatikan keadaan kita, kalau kita tidak pernah memperhatikan cara kita di hadapan Tuhan, maka kita hanya akan bertemu realitas salah setiap hari. Saudara, yang terakhir, saya ajak kita buka di Kejadian 42 sampai 38. Kejadian 42 ayat 38. Tetapi jawabnya, ini jawab Yakub. Saudara, ini cerita Yakub kehilangan Yusuf. Yusuf ini sudah hilang dan Yakub itu sedih meratap begitu rupa. Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Saudara, hari itu terjadi kelaparan seluruh negeri. Dan ini saudara-saudara Yusuf menghadap Yusuf dan mereka tidak kenal Yusuf. Hari itu Yusuf
berkata kepada mereka, kamu pergi dan bawa Benjamin kemari, baru kukasih beras. Dan mereka semua berpikir, apakah mungkin Bapak kita akan memberi? Karena Bapak kita sudah kehilangan Yusuf. Saudara, ayatnya berkata, bersama-sama dengan kamu sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, Yakub itu berduka karena Yusuf itu 20 tahun lamanya. Dan dia berkata, aku ini sudah hampir kayak orang mati, gak ada rasa, gak ada gairah, gak ada semangat, gak ada tujuan hidup, gak ada apapun yang kurasa dalam hidupku. Karena anakku sudah tidak ada. Saudara, Yusuf dan Benjamin ini anak dari perempuan yang dia sangat cintai, Rahel. Dan hari itu dia tahan Benjamin, dan dia berkata, jangan lagi dikasih. Aku gak punya siapapun. Saudara, puluhan tahun mungkin meratap untuk sesuatu yang saudara hadapi. Kehancuran keluargamu mungkin. Masalah ekonomi mungkin. Kehilangan orang-orang yang kau cintai mungkin. Apapun itu. Saudara, Yakub melakukannya. Saudara, yang ajaib adalah hari itu ketika dia berkata kayak seperti itu, saudara, yang terjadi adalah mereka kasak kusuk. Dan mungkin saja mereka orang-orang yang akan menyalahkan Ruben. Karena Rubenlah yang menyebabkan Yusuf hilang. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi di firman itu? Tiba-tiba seorang yang bernama Simeon. Seorang yang tidak dikenal. Seorang yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Bahkan mungkin sesudahnya. Seorang yang bernama Simeon, dia berkata, belenggu aku, kasih mereka beras dan biarkan mereka pergi. Kalau ayahku membiarkan Benjamin dibawa, maka aku jaminannya dibawa atau tidak. Saudara, hari itu Simeon berkata, dia menyerahkan dirinya. Saudara, apa yang istimewa dari Simeon? Saudara, Simeon ini adalah orang yang waktu 12 suku Israel dibagi berkat. Berkatnya itu agak bukan berkat, tapi teguran. Ya, saya ajak kita buka di Kejadian 49 ayat 5 sampai 8. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Saudara, ini berkat, ucapan berkat. Berkat Ruben apa, berkat ini apa, berkat. Waktu Simeon itu Alkitab bilang begini, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam pemufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudara, ini kata-kata berkat, bentuknya teguran. Saudara, kalau dikasih berkat seperti ini, hatimu gimana? Kok begini ya berkati? Saudara, saya ajak kita lihat sedikit ayat selanjutnya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Enak kan? Berkata, ini dong baru berkat. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak ayahmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, waktu kita terima didikan Tuhan, apakah kita bisa lihat sebagai itulah berkat? Saudara, waktu Simeon lihat itu, dia bereaksi benar, dan dialah orang yang berkata, aku mau berdiri buat keluargaku. Saudara, kalau saudara perhatikan ceritanya hari itu, seluruh saudaranya bawa beras dan seluruh negeri tidak kelaparan. Seorang yang bisa saja berkata dengan jutaan alasan untuk marah kepada Tuhan.
Seorang yang bisa saja berkata jutaan keadaan untuk berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak hadir dan menolongku? Seorang yang punya jutaan alasan untuk berkata, kenapa aku berbeda dengan yang lain? Hari itu Simeon reaksinya benar dan dia berkata, belenggu aku. Saudara, Yusuf itu bukannya tidak nangis. Dia nangis hari itu dan dia berkata, Tuhan, ini jalan yang aku pilih. Ini jalan yang aku tempuh. Ini caraku hidup. Ini caraku menaikkan iman di hadapan-Mu. Saudara, mungkin hari ini puluhan tahun engkau letih dengan keluargamu. Puluhan tahun engkau melihat realita yang salah terjadi. Dan itu membuat engkau marah. Dan engkau memilih emosi dan engkau memilih jatuh dalam dosa. Mungkin hari ini ketika engkau melihat jalan buntu, engkau malah memilih untuk marah dengan anakmu, marah dengan istrimu, marah dengan keadaanmu, marah dengan suamimu mungkin. Tapi bisakah kita seperti Simeon yang hari itu di tengah semua didikan Tuhan yang begitu keras, dia berkata, dalam segala hal aku biarlah ditemukan menjadi orang-orang yang berdiri bagi keluargaku. Biarkan aku bereaksi benar dan Tuhan sembuhkan aku sehingga aku sungguh bisa berdiri buat keluargaku. Saudara, kita lihat ayat yang terakhir. Hagai 1 yang tadi kita lihat ayat 10. Saudara, firman-Nya berkata, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara, perhatikan ya, ketika kita tidak membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kita, ketika kita tidak memperhatikan keadaan kita, ketika kita tidak membiarkan jalan Tuhan memperbaiki jalan kita, ketika kita tidak membiarkan tujuan Tuhan mengobati dan memperbaiki, memotong tujuan yang salah yang kita buat selama ini dalam pernikahan dan keluarga kita. Ini loh akibatnya. Langit menahan embun dan bumi menahan hasil. Saudara pikir saudara akan berlaku buat dirimu sendiri? Tidak. Ini berlaku bagi semua. Karena hari itu Tuhan berkata, aku Tuhan semesta alam yang berkata, perhatikan keadaanmu. Ayat 11 berkata, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Saudara, bayangkan apapun yang terjadi di hidup kita, kalau kita tidak benahi, kalau hari ini, kenapa hari ini kita buat tema Let's Shine, mari bangkit dan bersinar. Saudara, maka Tuhan berkata, semua ketidakpedulian anak Tuhan, semua ketidakpedulian gereja Tuhan, semua ketidakpedulian akan perhatian kita buat keadaan kita, maka ini yang terjadi. Tuhan memanggil kekeringan datang atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, ini firman. Saudara, kalau kita renungkan, kita ingat di Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Saudara, dia berfirman, berkembang biaklah, beranak cucu, berkembang biaklah, dan taklukkan bumi. Saudara, itu panggilan kita. Pada waktu kita tidak memperhatikan cara kita hidup, cara kita beriman, cara kita tunduk, cara kita mengasihi, cara kita hormat kepada orang tua. Itu baru satu, belum yang lain. Hukum-hukum Tuhan. Pada waktu kita tidak memperhatikan, menandai, dan membuat perubahan, maka saudara, Tuhan berkata, kekeringan akan datang. Tidak hanya di langit, tidak hanya di tanah, tidak hanya pada hasil usahamu, tapi pada semua manusia dan hewan.
Saudara, kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Amin. Mari mulai dari hidup kita. Mari mulai dari keluargamu. Mari mulai dari apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada engkau. Saya berdoa malam ini, mari kita mulai buat keputusan di hadapan Tuhan. Perhatikan caramu hidup. Perhatikan caramu hidup. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan caramu bekerja. Perhatikan caramu berdoa. Perhatikan caramu beriman. Perhatikan caramu membangun keluargamu. Perhatikan dengan cara Tuhan dan bukan cara manusia. Bukan dengan apa yang baik menurut manusia, tapi apa yang terbaik menurut Tuhan. Kalau yang baik menurut manusia, kemana-mana berdua selalu. Yang baik menurut manusia, mereka berkata kita itu separuh. Ya, saudara pernah ingat lagu Aku Separuh Jiwa? Terus saudara, kenyataannya kita itu diciptakan utuh sempurna kok. Saudara, kita bukan setengah, pasangan kita setengah, bukan. Salah. Itu baik menurut dunia, tapi itu salah di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Maka aku satu, pasanganku satu, satu ditambah satu sama dengan dua, bermultiplikasi di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu, hati kita serahkan ke Tuhan. Bukan sibuk menangis puluhan tahun, meratap kesedihan. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita hidup dengan jalan Tuhan. Saudara, waktu saya menyiapkan ini, Tuhan itu berkata begini. Ada banyak dari kita terlalu letih untuk berdiri buat keluarga kita. Ada beberapa orang bahkan berkata, kenapa aku harus mengalah terus? Kenapa aku harus mengerti terus? Kenapa aku yang harus bertanggung jawab terus? Kenapa aku yang harus paling kerja keras? Kenapa aku yang harus terus menerus berdoa dan letih dan capek dengan semua tuntutan? Hari ini Tuhan berkata, bukankah itu sebuah kehormatan untuk engkau berdiri bagi keluargamu? Malam ini temui Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan di dalam. Minta Tuhan pulihkan di dalam. Minta Tuhan jamin buat engkau sekali lagi berdiri buat keluargamu. Minta Tuhan jamin untuk Tuhan memulihkan dan menyembuhkan engkau. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita berdoa.